Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Keutamaan doa Nabi Yunus yang bisa menjadi wasilah dikabulkannya semua hajat. Doa Nabi Yunus alaihi salam atau doa Zunnun termasuk istighfar yang sangat dahsyat. Doa ini sangat populer di kalangan umat muslim. Inilah doa yang dianjurkan dibaca ketika mendapat musibah atau cobaan. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan, keutamaan doa Nabi Yunus alaihi salam ini bisa menjadi wasilah dikabulkannya semua hajat. Apalagi jika sering dibaca setiap hari dan istiqomah dalam mengamalkannya. Yazid Ar-Raqashi mengatakan bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik menceritakan kisah Nabi Yunus alaihi salam yang diterimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Yunus alaihi salam ketika mulai memanjatkan doa berikut di dalam perut ikan, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya, Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang aniaya. Maka doanya itu naik sampai di bawah arasy, maka para malaikat bertanya, Wahai Tuhanku, ada suara lemah yang telah dikenal bersumber dari negeri yang terasing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tidakkah kalian ketahui suara itu? Mereka bertanya, Tidak wahai Tuhanku, siapakah dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia adalah hambaku, Yunus. Mereka berkata, Hambamu Yunus yang sampai sekarang masih tetap dilaporkan ke hadapanmu, amalnya yang diterima dan doanya diperkenankan. Mereka berkata pula, Wahai Tuhan kami, tidakkah Engkau merahmatinya berkat amal yang dikerjakannya di saat dia senang? Karenanya, Engkau selamatkan dia di saat mendapat cobaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Baiklah, maka Allah memerintahkan kepada ikan besar itu agar memuntahkannya ke daerah yang tandus. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedudukan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88, yaitu dikeluarkan dari dalam perut ikan dan dari kegelapannya. Apabila berada dalam kesengsaraan, lalu berdoa kepada Allah seraya bertobat. Terlebih lagi, mengucapkan doa yang disebutkan dalam ayat ini saat mendapat musibah. Dalam hadis Nabi, disebutkan anjuran untuk membaca doa ini di saat tertimpa musibah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang diucapkan oleh Zunnun atau Nabi Yunus ketika ia berada di dalam perut ikan paus, yaitu Al-Anbiya ayat 87. Sesungguhnya, tiada seorang muslim pun berdoa kepada Tuhannya dengan menyebut kalimat ini untuk memohon sesuatu, melainkan Allah akan memperkenankannya. Di dalam riwayat lain, dari Sa'ad mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Barang siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus, pasti diperkenankan baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Abu Sa'id mengatakan yang dimaksud oleh firman-Nya, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Sa'ad ibnu Abbas Waqqas mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asma Allah yang apabila disebutkan dalam doa, pasti Dia memperkenankannya, dan apabila diminta dengannya, pasti memberi, yaitu doa Yunus ibnu Matta. Sa'ad bertanya, Wahai Rasulullah, apakah doa itu khusus bagi Yunus ataukah bagi seluruh kaum muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, doa itu bagi Yunus bin Matta secara khusus dan bagi kaum mukmin semuanya secara umum, jika mereka menyebutkannya di dalam doanya. Bukankah kamu telah mendengar firman Allah yang mengatakan, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap,
bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Ini merupakan syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mengucapkannya di dalam doanya. Demikianlah keutamaan doa Nabi Yunus yang bisa menjadi wasilah dikabulkannya semua hajat. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.